kasih sahabat grafika. Hari ini kita berbicara tentang prinsip dalam cetak dalam mata kuliah teknologi produksi grafika. Kita tahu grafika ini adalah salah satu keilmuan yang menjadi pemicu berkembangnya ataupun juga tumbuhnya disiplin ilmu desain komunikasi visual. Karena dari grafika ini kemudian muncul bidang baru ataupun juga profesi-profesi baru yang kemudian hari dikenal dengan pekerjaan tipografer ataupun juga sebagai layouter. Prinsip utama dalam grafika adalah melakukan duplikasi terhadap unsur-unsur visual yang sederhana seperti titik, garis, bidang, dan sebagainya. Duplikasi yang begitu dilakukan begitu banyak itu akan kemudian menimbulkan, kalau dalam bahasa seni rupa adalah itu ada repetisi, pengulangan yang itu kemudian menimbulkan ritme dan kemudian menimbulkan irama. Jadi di sini grafika juga kemudian bersinggungan dengan keilmuan seni rupa karena tidak hanya bentuk tapi juga warna itu juga ikut mendukung dalam perkembangan seni grafika ini. Duplikasi menjadi suatu seni keindahan yang kemudian di beberapa daerah munculnya adanya pola-pola hias ataupun juga bentuk-bentuk yang merupakan tanda khas daripada suatu bangsa. Misalnya adanya bentuk titik dan warna tertentu pada bagian yang dikenakan, kemudian juga pada bagian muka, itu adalah bagian dari proses ataupun juga kegiatan duplikasi. Duplikasi di dalam rupa adalah sebagai tanda, merupakan simbol daripada kebersamaan. Jadi adanya kesamaan tanda-tanda, kesamaan uniform, kesamaan baju, kesamaan warna, itu adalah membuat suatu kesatuan, membuat satu ciri dalam suatu kelompok. Duplikasi dalam bentuk gambar biasa digunakan orang untuk membuat pola-pola baju ataupun juga pola hias yang ada di dalam suatu daerah. Dalam desain komunikasi visual, kemudian proses produksi ini, grafika ini kemudian berkembang menjadi duplikasi dalam bentuk tulisan yang ini akan berpengaruh dalam penyebaran agama maupun juga dalam penyebaran pendidikan untuk keperluan pembelajaran. Prinsip utama dalam melakukan duplikasi adalah melakukan penekanan atas bidang yang mempunyai permukaan yang lebih tinggi dalam sebuah media, dalam bidang yang kemudian menghasilkan sebuah jejak ataupun sebuah tiruan, seperti adanya jejak kaki ataupun jejak kaki-kaki hewan atau binatang yang di zaman purba itu, yang kemudian itu menjadi petanda daripada keberadaan sebuah komunitas satwa. Prinsip utama dalam grafika, dalam duplikasi grafika atau cetak adalah melakukan penekanan sebuah acuan cetak yang bagian atas ini yang mempunyai perbedaan ketinggian, di mana bagian yang permukaan yang tinggi itu kemudian menekankan pada bagian yang bawah dalam posisi merata. Seperti dalam kondisi tangan kita, misalnya tangan kita ini dikenai sebuah tinta ataupun juga dikenai sebuah kotoran dan kemudian menempelkan pada sebuah tembok. Nah, itu adalah prinsip utama dalam duplikasi. Penekanan keras dan lemahnya menekankan itu akan mempengaruhi kualitas daripada proses duplikasi. Sebenarnya dalam proses penekanan yang menghasilkan duplikasi ini adalah terdapat di dalam keseharian kita, seperti yang ada di dalam kalau kita bermain kebetulan tangan kemudian kita tempelkan, itu akan menjadi sebuah bentuk rupa tersendiri, ataupun juga ini sebenarnya sudah terdapat di dalam
alam sekitar kita. Misalnya kalau kita dulu pernah bermain-main ketika TK itu menggunakan tinta dan kemudian menggunakan buah belimbing yang dipotong, ataupun juga menggunakan pelepah pisang, ataupun juga menggunakan daun yang kemudian ditempelkan pada tinta dan kemudian dipindahkan ke dalam sebuah acuan cetak. Nah, itulah proses duplikasi sederhana yang ada di dalam diri kita. Ya, sebenarnya di dalam diri kita ini adalah terdapat media ataupun juga alat-alat duplikasi yang itu merupakan dari ciri khas kita sendiri. Misalnya telapak tangan kita orang dewasa akan berbeda dengan telapak tangan anak-anak. Kemudian juga jari kita yang kalau kita lihat ini tadi adalah biasa, tetapi di dalam secara diamati lebih detail lagi, ini adalah terhadap guratan-guratan yang disebut sidik jari, yang itu adalah membedakan antara kita dengan yang lain. Perbedaan bidang itu yang kemudian bisa memberikan gambaran kuat dan lemahnya sebuah penekanan itu akan menghasilkan kualitas cetak yang diharapkan. Misalnya tadi ketika kita menempelkan tangan ini dengan ukuran dengan penekanan yang banyak, maka akan yang terjadi adalah bentuk-bentuk tangan yang secara garis besar. Tetapi ketika ini menggunakan tinta yang sedikit, maka akan terlihat guratan-guratan atau sidik jari yang ada di dalam hasil duplikasi itu. Nah, ini saya kira sudah sangat bisa kita pahami dan semua kita bisa merasakan bahwa duplikasi dalam diri kita ini ternyata bisa diaplikasikan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Prinsip dasar dalam cetak itu ada 4, yaitu cetak tinggi, kemudian cetak rendah, cetak datar, dan cetak sablon. Kita urai satu-satu. Kenapa disebut cetak tinggi? Karena cetak tinggi ini kita sebut acuan cetak yang akan tercetak itu posisinya lebih tinggi daripada yang tidak tercetak. Seperti kalau kita tadi melihat telapak tangan kita ini, yang akan tercetak ini adalah bagian-bagian yang ada di permukaannya yang lebih tinggi. Sementara bagian-bagian yang rendah ini tidak terkena cetak. Gitu. Nah, kemudian kalau kita yang kedua adalah cetak rendah. Cetak rendah itu adalah permukaan acuan cetak itu berada di bagian bawah, ya bagian cekungan, sehingga bagian yang bawah ini kemudian menjadi acuan cetak. Misalnya seperti cetakan agar-agar, cetakan es, dan sebagainya. Kemudian yang cetak yang ketiga adalah cetak datar, yaitu cetak yang menggunakan perbedaan minyak dan air, yang kemudian itu nanti akan berkembang dalam proses cetak offset. Ya, untuk bahasan yang ketiga ini cukup banyak kalau kita bahas dan akan kita bahas di dalam materi berikutnya. Dan yang cetak yang keempat adalah cetak sablon atau cetak saring, di mana memanfaatkan lubang-lubang atau pori-pori untuk lewatnya sebuah tinta sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, masing-masing cetak akan mempunyai ciri tersendiri, di mana cetak tinggi yang cetak tipe pertama tadi adalah akan menghasilkan suatu bentuk bekas di dalam hasil yang dicetakkan. Sementara bentuk acuan cetak itu posisinya disebut posisi tidak terbaca dan terbalik. Seperti tangan kita ini, ketika tangan kita yang kanan ini kita celupkan di dalam tinta dan kita tempelkan, maka hasil yang akan terlihat itu adalah seperti tangan kiri. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita membuat tangan kanan, maka yang akan kita celupkan adalah tangan kanan. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi menarik ketika ini dijadikan dijadikan proyek untuk membuat tulisan atau huruf, di mana huruf-huruf itu akan menjadi terbalik, huruf itu menjadi tidak terbaca. Seperti yang kita lihat kalau kita melihat yang ada di dalam mesin ketik, itu huruf-huruf yang ada di mesin ketik itu kemudian posisinya terbalik, tidak bisa terbaca.
Kemudian salah satu ciri lain dari cetak tinggi adalah bahwa hasil penekanan ini biasanya menghasilkan efek di belakang bidang yang dicetak. Misalnya kalau kita melihat membuat ketikan, ketika itu dipencet tutnya kemudian mengetikkan sesuatu, itu di bagian belakang kertasnya itu akan menimbulkan tekstur, menimbulkan perbedaan ketinggian bekas ketinggian itu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari cetak tinggi. Teknologi untuk memindahkan hasil acuan cetak kepada media itu mengalami beberapa tahap, mengalami beberapa fase. Yang pertama adalah bentuk blok, karena itu adalah bentuk yang sangat mudah, seperti tadi bentuk tangan yang ditempelkan tadi. Itu adalah bentuk blok di mana akan terlihat outline-nya atau garis luarnya saja. Kemudian yang di tahap kedua, kemudian orang pengen membuat lebih detail lagi. Sebagai contoh adalah tadi ketika membuat sidik jari tadi, orang mencetak untuk kualitas cetak yang bagus adalah kualitas cetak yang detail, yang bentuknya adalah garis-garis berpola. Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya adalah mengarah kepada titik, yang dot kecil-kecil seperti yang kita sebut di dalam raster. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah gambaran daripada teknologi secara global, di mana kalau teknologinya itu masih belum memadai, itu adalah menggunakan gambar-gambar ataupun yang tampilan yang berupa siluet seperti wayang. Itu adalah bentuk-bentuk global. Sementara ketika kita sudah masuk ke dalam dalam teknologi yang berikutnya berupa garis-garis, adalah kita bisa melihat dalam bentuk layar di dalam TV pada waktu itu yang adalah semuanya garis-garis. Kalau kita melihat jejaknya adalah seperti jejak tulisan huruf IBM, itu yang awalnya adalah garis-garis. Dan sekarang kita sudah masuk di dalam teknologi yang menggunakan titik, menggunakan dot, menggunakan raster, atau yang kita sebut dengan teknologi digital. Nah, ini adalah proses yang terjadi di dalam teknologi grafika, dalam produksi grafika ini, yang kemudian bisa diterapkan juga dalam teknologi yang ada di dalam lingkungan kita ini secara lebih luas lagi. Demikian juga di dalam teknologi produksi grafika ini juga mengikuti perkembangan sekarang, di mana sebuah data bisa dipindahkan dan kemudian proses penduplikasian atau cetak jarak jauh pun juga sudah bisa diikuti seperti teknologi yang berkembang saat ini. Perkembangan teknologi duplikasi cetak terutama mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 1440 di Jerman, di mana seorang yang bernama Johannes Gutenberg, dia menemukan teknologi mesin cetak yang pada waktu itu masih sangat sederhana, hanya dengan menggunakan tulisan metal chip yang kemudian kita model metal chip itu, yang kemudian menjadikan tulisan itu bisa diduplikasi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada digunakan dengan menggunakan cara menulis. Teknologi cetak ini merupakan salah satu yang menjadi tonggak perubahan dunia. Jadi kemajuan dunia sangat ditentukan dengan adanya penemuan mesin cetak ini, karena dengan adanya mesin cetak yang masih sangat sederhana ini kemudian membangkitkan usaha-usaha lain, terutama usaha-usaha yang berkaitan dengan cetak, seperti misalnya ada penggunaan labeling untuk perdagangan, dan juga untuk buku-buku percetakan buku-buku untuk penyebaran agama ataupun untuk pendidikan. Jadi selain itu banyak pekerja-pekerja yang kemudian beralih profesi menjadi pekerja yang mendukung adanya percetakan ini. Demikian pesatnya perkembangan ini sehingga bidang-bidang lain pun ikut berkembang, seperti adanya publikasi pembuatan tulisan-tulisan yang dalam jumlah banyak dalam bentuk pamflet, kemudian dalam bentuk brosur, yang ini akhirnya nanti akan berkembang menjadi koran, kemudian menjadi majalah dan sebagainya. Kemudian dari sisi duplikasi dalam bentuk gambar, duplikasi ini kemudian bisa menjadi tanda
bahwa perusahaan-perusahaan tertentu, merek-merek dagang tertentu kemudian memberikan label gambar pada sebuah produknya yang itu menjadikan identitas, yang itu menjadikan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibuatnya, sehingga orang juga kemudian berlomba-lomba membuat label dalam produknya itu, dan dari situ kemudian akan berkembang lagi, nanti akan menjadi sebuah branding ataupun juga menjadi pemerekan. Teknik cetak berkembang dari yang awalnya adalah sangat sederhana dengan menggunakan manual, kemudian berjalan sejalan dengan perkembangan revolusi industri, di mana ketika industri sudah menggunakan kemampuan mekanik mesin, gitu kan, menggunakan daya listrik, maka kemudian proses cetak pun juga menyesuaikan menggunakan mesin. Jadi sejalan dengan penemuan atau tahap revolusi industri ini, mesin cetak kemudian juga berkembang dari era manual, kemudian era mekanik, dan kemudian juga pada akhirnya sekarang adalah era digital.